Kids, balik lagi nih sama saya, Andanti Kartika Putri, di acara talk show kesayangan kita semua, Inspiring Kids. Nah, sesuai juga nih sama topik-topik kita sebelumnya yang menarik, topik kita minggu ini nggak kalah menarik nih. Hari ini kita bakal bahas bagaimana sih cara pola asuh orang tua dalam mendidik anaknya berbahasa Inggris sejak dini. Nah, sejalan lagi nih sama topik kita, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang cukup fasih berbahasa Inggris di usianya yang masih anak-anak. Penasaran banget kan siapa dia? Sebelumnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Noah Hananiel Gultom, seorang anak berusia 10 tahun yang sudah fasih dalam berbahasa Inggris. Noah merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Nathan Setiawan Gultom dan Natalia Anete Tumondo sudah sangat fasih berbahasa Inggris sejak taman kanak-kanak. Penasaran kan gimana sih cara didik orang tua Noah hingga Noah bisa pandai berbahasa Inggris di usia dini? Dan inilah kisah selengkapnya. Nah, good parents, tadi kita udah lihat ya sekilas tentang narasumber kita hari ini. Dan sekarang kita bisa menghadirkan narasumber kita di sini buat sharing-sharing langsung sama kita di studio. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Nathan dan Noah. Hai. Halo. Halo, Apa kabarnya nih hari ini? kabarnya baik. How about you today? Good? Yep, it's good. Ya. Terima kasih ya udah mau menyempatkan buat sharing-sharing sama kita di sini. Biar kita lebih santai boleh ya. Nanti sambil kita sharing kalau Noah pengen makan-makan sambil minum boleh banget lah ya. Oke. Nah, karena kita hari ini lagi bahas-bahas bahasa Inggris nih sebelum kita ke Pak Nathan, aku pengen dulu nih ngobrol-ngobrol sama Noah, adik gantengnya satu ini. Sebelum kita ngobrol, gimana kalau perkenalan dulu ya? Can you please introduce yourself for us, please? And don't forget to introduce your father too. Okay. Hello, my name is Noah. I am 10 years old. I am entering 4th grade in Trunabangsa School. My favorite subject are English and math. And my hobbies are wall climbing and roller skating. And I call him Ab, and this is my dad. Oke, udah. Wow. Tadi Noah sempat nyebutin ya, favorite subjeknya itu adalah bahasa Inggris ya salah satunya. Yeah. Oke. Kenapa sih kok suka banget sama bahasa Inggris? Kan Noah masih kecil nih. Kenapa? Menyenangkan maybe? Yeah, it's Apa- fun to use kenapa? English with my dad and mom and my sister. Oke. And who teach you English language at home? My dad, he actually traveled to America with his dad. Wow, berarti dedinya ya ngajarin bahasa Inggris ya. Yeah. Nah, kalau misalnya keseharian nih, misalnya at home gitu ya, lebih prefer pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? I use Indonesian sometimes and English so much. Oh, berarti lebih dominan bahasa Inggrisnya dong ya? Yeah, Oke. English. Nah, berarti kalau di sekolah sama teman-teman gitu having conversations pakai bahasa Inggris apa bahasa Yeah. Indonesia? I use English with my friends. English too? Semua teman-teman juga bisa bahasa Inggris? Yep. Wow. Well, sometimes they don't. Oh, berarti kalau lagi main pelajaran kita juga pakai bahasa Inggris? Yep. We use English all the time, and we play games. We all use English. Kalau belajar bahasa Inggris biasanya Noah gimana kalau belajar? Pakai games mungkin atau I use books. oh books? Yeah, books. You love reading so much? Well, no, but I like English, and I like to read the book with English. Kalau watching film suka gak? Yep, I like watching movies with English on it. Oh, kalau sama Didi belajar bahasa Inggrisnya gimana? Kalau di rumah gitu, mungkin sehari-hari minta diambilin makanan, Didi, could you pass my food please? Like that? Yes.
Sometimes though. Oh, berarti daily conversation-nya juga pakai bahasa Inggris ya? Wah, keren banget nih. Berarti Noah kalau sehari-hari karena lebih banyak bahasa Inggrisnya ya, Iya. mungkin bisa sharing-sharing dong gimana sih caranya biar bahasa Inggrisnya bisa fluent kayak Noah sehari-hari gitu? Well, belajar all the time. Oh, I study all the time, and then I use English so much, and then I started to use English, and then my talkings are better. wow. Jadi kalau menurut kesimpulannya kakak itu ya, language is a habit. Setuju nggak? Setuju. Oke, berarti nih ya buat teman-teman yang ada di semuanya dan juga good parents yang pengen banget nih anak-anaknya juga kayak Noah, ini sedikit sharing-sharing nih dari Noah gimana caranya biar fluent dan biar mahir bahasa Inggrisnya, dan juga semangat buat Noah buat belajarnya, reading books-nya. Karena Noah ternyata cinta banget nih sama belajarnya. Ini bisa jadi inspirasi juga buat good parents dan teman-teman semuanya apabila pengen juga mahir berbahasa Inggris kayak Noah. Nah, setelah ini, karena kita habis nih sharing-sharing sama Noah, kita juga pengen dong sharing-sharing sama yang ngajarin Noah bahasa Inggris, yaitu adalah dedinya, Pak Nathan. Habis ini kita akan sharing-sharing lanjut sama Pak Nathan, dan jangan kemana-mana, tetap di Inspiring Kids. Hai good parents, balik lagi sama kita Inspiring Kids. Nah, tadi setelah kita sharing-sharing nih sama Noah, kita mau sharing-sharing juga sama dedinya, Pak Nathan. Halo Pak Nathan. Nah, kita pengen tahu nih Pak, tadi kan Noah kan udah sharing-sharing nih sama kita dan ternyata bahasa Inggrisnya cukup jago loh Pak untuk anak seusia Noah. Nah Pak, boleh dicerita-ceritain dong Pak, apa sih aktivitas sehari-harinya Noah kalau di rumah? Iya, jadi perihal berbahasa itu tadi sempat dinyatakan bahwa sebenarnya itu masalah habit, dan proses pembelajaran Noah sendiri ya memang menurut saya diawali dengan vocabulary atau kosakata yang setiap hari memang dia jumpai, baik itu di rumah maupun itu di sekolah. Jadi itu yang sebenarnya diulang terus-menerus, yang kita repetisi terus. Jadi ya repetisi itu akhirnya menjadi habit. Dan setelah itu kan nanti ada hubungannya juga dengan sekolah, baru vocabulary untuk mungkin masa PAUD sama masa TK. Baru kelas 1 itu mendapat sedikit, sudah mulai grammarnya, ada struktur sedikit. What is your name? My name is. Jadi di situ sendiri menurut saya peran penting orang tua sebenarnya. Jadi bukan ke sekolahnya. Sekolah semuanya itu hanya membantu, tapi pendidikan awal memang berada dari rumah sendiri. Oh gitu, berarti memang diawali dari hal-hal kecil di rumah ya Pak ya. Kalau untuk memperkenalkan Noah dan membiasakan Noah dengan bahasa Inggris, mulainya dari usia berapa Pak? Mulainya dari ya, semenjak kecil. Jadi ya akhirnya kembali ke orang tua. Seberapa orang tua sendiri menguasai, sebenarnya tidak harus bahasa Inggris, bahasa apapun ya bisa. Tapi ya kebetulan nikmatnya bahasa Inggris ya baik lullaby, lagu-lagu anak itu atau vocab ya itu akhirnya menjadi kebiasaan dari situ. Kalau masalah usia tidak ada batasan. Oh gitu. Menurut saya. Kalau untuk kasusnya Noah sendiri, mulai dari usia berapa Noah bisa berbicara lancar pakai bahasa Inggris buat kesehariannya? Keseharian ya sekitar taman kanak-kanak ya. Oh, oke. PAUD itu ya karena apa yang sering dia dengar, ya itulah yang dia input menjadi output gitu. Jadi
kebiasaan itu yang akhirnya menjadi faktor penentu utama. Oke, berarti memang udah dibiasain bahasa Inggris dari kecil banget ya. Nah ini pengen tahu juga dong Pak, dari sekian banyaknya bahasa nih Pak, kenapa sih pengen memperkenalkan bahasa Inggris itu sama Noah? Apalagi Noah kan masih kecil banget ya. Biasanya para parents itu lebih prefer buat ngajak anaknya main gitu ya. Kenapa lebih memperkenalkan bahasa Inggris sama Noah dari kecil? Ya, berdasarkan pengalaman memang ya bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa internasional ya, lingua franca saat ini, dan rasanya ya semakin ke depan ini semakin mudah anak-anak itu memahami bahasa Inggris. Ya tidak ada salahnya sih mempelajari itu, dan ya dikaitkan dengan mengisi kemerdekaan ya menurut saya ini paling tepat ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain tuh kan Indonesia itu multilingual. Jadi ada bahasa Indonesia yang dipelajari, habis itu bahasa lokal, bahasa Jawa, Bali, bahasa Batak, apapun, dan juga nanti ada ya, bahasa lingua franca itu. Jadi menurut saya ya di situ fitur menarik mengisi kemerdekaan itu. Jadi setidaknya orang-orang Indonesia itu paling tidak ya bilingual. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, bahasa lokalnya. Oke, berarti memang sudah dipersiapkan sejak dini ya Pak ya untuk bisa menguasai banyak bahasa dalam kesehariannya. Nah, ini kan Noah kan pasti juga seperti anak-anak pada umumnya ya Pak, kadang suka mudik, kadang ngambek, kadang nggak pengen belajar, bosenan, iya nggak? Iya nggak kadang? Ya kadang-kadang. Iya, oke kadang-kadang. Nah, gimana nih Pak metode belajar yang Pak Nathan dan istri terapkan di rumah biar Noah ini betah belajarnya gitu? Ya tadi kembali ke habitnya saja. Jadi dalam seluruh aspek, walaupun di tengah suka, di tengah duka, ya itu yang dilontarkan ya bahasa itu. Kita konsisten dengan bahasa ya dalam keluarga ini ya bahasa Inggris. Jadi ya, why are you sad, why are you happy, alasannya. Jadi benar-benar diterapkan. Jadi kebanyakan itu kan waktu satu kondisi saja. Tapi ketika ada kondisi lain berhenti bahasa Inggrisnya. Itu tolong itu rantai yang tak terputus sebenarnya. Jadi ya suka duka ya dia tetap belajar. Oh gitu. Pernah nggak sih Pak ada satu fase di mana Noah bener-bener nggak mau belajar gitu, maunya cuma main aja mungkin gitu. Gimana? Setahu saya sih belum ada. Oke. Kalau kakak Noah sendiri? Gimana? Pernah nggak kamu ngerasa bosan? Aku nggak mau belajar bahasa Inggris. Aku maunya matematika aja. Oh, karena memang Noah dari awalnya udah seneng ya, udah suka ya. Suka. Oke, berarti ini lebih mudah nih ya buat parentsnya ya, buat mengajarin bahasa Inggris ke Noah. Nah ini nih Pak, pengen tahu juga dong tips sama triknya apa sih yang mungkin para parents di luar sana juga pengen menerapkan hal yang sama ke anaknya, pengen mengedukasi anaknya juga di rumah buat mahir juga berbahasa Inggris, tapi mungkin banyak nih kendala-kendalanya itu seperti yang dihadapi adalah anak-anak gitu. Mungkin ada tips sama triknya yang bisa di-share gitu Pak? Tipsnya ya kita sebagai orang tua sendiri ya harus terus-menerus belajar. Jadi menambah wawasan dalam bahasa tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi akhirnya juga ya kepentingan untuk anak-anak kita. Jadi kalau pengalaman saya sendiri ya bahasa Inggris ini dikembangkan terus dan bersyukur dengan modernitas yang ada, teknologi ada di genggaman tangan, anak-anak pun sudah mengenal situs seperti YouTube, di mana ada juga fasilitas atau conversation yang cukup banyak bahasa Inggris. Nah, tinggal nanti bagaimana orang tua sendiri memantau. Menurut saya pribadi yang menghentikan laju anak itu ketika anak bertanya, orang tua tidak bisa menjawab atau tidak memberi solusi. Nah, jadi menurut saya di situ. Jadi orang tua pun ya jangan berhenti untuk belajar, untuk menambah wawasan.
ya semuanya ya akhirnya ya demi kepentingan anak. Ya. Gimana Pak kalau misalnya ada kasus begini, parentsnya itu nggak bisa bahasa Inggris, tapi pengen nih anaknya buat diedukasi bahasa Inggris sejak dini. Nah biasanya kan terus dikenalin sama gadget, sama YouTube. Nah biasanya terus jadi keterusan gitu. Nah gimana kalau menurut Pak Nathan soal hal itu buat parentsnya nggak bisa nih, tapi pengen pakai metode lain gitu, gimana Pak? Ya sekarang banyak juga ada tutorial ya, aplikasi tutorial juga banyak, atau les-lesan juga banyak. Jadi tetap bagi saya itu tetap sekunder. Yang primer itu tetap yaitu bagaimana kita sendiri yang ada di rumah itu menjadikan bahasa Inggrisnya sebagai habit. Karena kalau masuk sekolah internasional pun tapi tidak diterapkan langsung di keluarga juga ya tetap ada hambatan di situ. Oke, kalau kayak gitu. Kalau dari Noahnya sendiri gimana? Kalau misalnya lagi belajar di rumah, hambatannya biasanya apa yang biasa dijumpai kalau lagi belajar? Kesusahannya apa? Bahasa Inggris. Iya, kalau lagi belajar bahasa Inggris sama Daddy gitu misalnya di rumah. Biasanya Daddy ngajarinnya gimana? Ada kesusahan nggak? Gak ada sih. Biasanya Daddy ngajarin kalau ngajak ngomong gitu ya? Ya ada ngajak ngomong apa gitu. Ngajak ngomong gitu, oke. Oh ya Pak, kalau tadi ya Pak sempat sharing-sharing sama Noah, itu lebih dominan bahasa Inggrisnya ya Pak buat kesehariannya ya. Nah itu ada kendala atau enggak gitu dalam kesehariannya? Karena kita kan pasti orang yang bisa berbahasa Inggris itu lebih sedikit ya daripada yang bisa gitu. Nah itu ada nggak buat Noah di kehidupan sosialnya gitu, karena dia lebih prefer bahasa Inggris gitu? Ya, pernah kejadian di di waktu dia PAUD, waktu di KB itu. Ya mungkin kami menerapkan bahasa Inggris sejak dini, akhirnya ada benturan dengan anak-anak lain. Ya, contohnya kayak mau ngambil bola itu kalau tidak salah waktu itu, akhirnya rebutan karena satu pakai bahasa Indonesia, satu pakai bahasa Inggris. Akhirnya pulang-pulang kakak Noah kok kecakar gitu, ada cakaran di mukanya. Jadi ya, tapi walaupun seperti itu, menurut saya sambil berjalan tetap mayoritas teman-teman atau bu guru itu yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di dalam ya kapan lagi berbahasa Inggris. Jadi ya di dalam keluarga itu tetap memonitor bahasa Inggrisnya sambil melihat bahwa ya mayoritas itu ya ketemu dengan neneknya, ketemu dengan itu yang masih pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Jadi di sini benar-benar menerapkan bilingual itu dan memahami bentuk-bentuk terjemahannya. Oh gitu. Jadi udah mulai dibiasain ya Pak Ya. ya. Kalau di lingkungannya ini bisa nih bahasa Inggris. Akhirnya tahu sendiri kok. Oh gitu. Akhirnya tahu. Akhirnya Dia bisa tahu. memilah. Kayak misalnya sama neneknya mungkin, oh lebih pakai bahasa Iya. Indonesia, kayak gitu ya. Noah masih ada kesulitan nggak buat bedain penggunaan bahasanya kalau dalam sehari-hari? Enggak, berarti udah bisa memilah ya. Noah yang ini bisa pakai bahasa Inggris, yang ini harus pakai bahasa Indonesia gitu, udah bisa ya? Ya. Oke, berarti semua perihal kebiasaan aja ya Pak, Ya, kayak gitu ya Pak. Betul, betul. Nah, itu dia tadi Good Parents, kita bisa dapat tips, trik, sama metode-metode belajar yang sudah diterapkan sama Pak Nathan dalam mendidik Noah sehari-hari buat berbahasa Inggris. Ini juga bisa jadi tips buat adik-adik dan teman-teman lainnya yang juga pengen belajar kayak Noah di rumah. Nah, habis ini nih, setelah kita sharing-sharing sama Noah, kita juga udah sharing-sharing sama Pak Nathan, nggak seru nih kalau kita nggak nge-game. Habis ini kita akan nge-game bareng-bareng dan jangan kemana-mana, tetap di Inspiring Kids. Hai Good Parents, balik lagi di Inspiring Kids.
Nah, abis kita sharing-sharing, it's games time. Nah, kita habis sharing-sharing, sekarang waktunya kita bermain. Nah, kakak udah punya banyak gambar dari hewan-hewan. Yeah. Nah, your father will describe the animal, and you have to guess what animal it is. Okay. Oke. Nah, rules-nya adalah English only. Oke? Okay. English only. Eye on your father. Okay. Oke. No picking. Yeah, okay. Are you ready? Ready. Oke, kita mulai dari sekarang. Okay, it's a land animal. Huh? It's a lizard. It's green. And it usually lives on trees. Oh, No picking. iguana. Okay, yes, correct. Yeah, next one. It has a shell as a home. Oh, wait. A shell has a home, and then where does it live? It's a at the sea, and it could also be at land. Turtle? That's right. Yes! Next. I know the shell. It lives underwater. It sprays ink. Oh. It has 8 legs, around 8 legs. Oh. Hank. Hank. Oh, it's easy. Octopus. Of course. Oke. Okay, Okay, come on, give me a good one. very small insect likes to suck your blood. Like this. Does it fly? No. Yes, it does. Oh, it's fly? No. Ah! Time is running. It likes to suck your blood. You wanna I know what is it, but I don't know what the Do English. you wanna skip? Just say pass or skip. Okay, I skipped. Oke, I next. don't even know. Okay. It flies. Uh-huh. Usually lives in caves. It usually wakes up at night and sleeps at day. Bat. Correct. Next. Land animal likes to hop. Frog. Has long ears. 1 minute. 1 minute. Long ears. What is this? Jack. Shack? I skip it. I don't even know. Oke, next. Okay. It lives land animal. It lives in the woods, Uh-huh. and usually dolls are made based on this animal. Lives in the woods. Usually brown. In China, black and white. At the Arctic, it's white. Bear? That's right. Yes! Okay. Okay. This one likes to hop, Uh-huh. but specifically it comes from Australia. Oke, 5, 4, 3, 2, I don't know! Time's up. Oke, keren banget loh. Coba dari berapa nih? Bisa jawab hampir separoh. Sumpah, kakak aja tadi ikut mikir loh. Noah keren banget. Nah, ini Noah tadi kita kan habis nge-game nih. Noah suka nggak sih main-main game? Yap, saya suka mainnya. Suka. Gamenya kadang suruh bayar gitu nggak? Harus top up gitu? Yap, ya. Ya ribet ya kalau mau top up ya. Nah, ini juga nih buat yang good parents dan teman-teman semuanya lainnya, kalau pada ribet banget nih mau top up game, top up token listrik dan lain-lain, biar kalian semua nggak ribet, langsung aja kepoin Adit Shop ID. Nah, di situ kalian bisa langsung top up game kalian, top up listrik kalian tanpa harus ribet-ribet, karena kebanyakan dari kita kaum mager ya. Dan nggak cuman itu juga, buat para kaum mager lainnya yang pengen banget ngemil nih, mungkin cilok enak ya, tapi males bikinnya, males juga buat keluar. Kalian bisa kepoin Nyilok Uy. @nyilok uy. Nah, di situ juga kalian bisa temuin banyak banget cilok yang enak,
praktis dan juga bisa nemenin cemil-cemil kalian sehari-hari. Buat yang pada pengen kepo-kepoin, langsung aja, alamatnya ada di layar kaca kalian semua. Nah, kita habis seru-seruan banget nih nge-game. Buat closing mungkin Pak Nathan ada nih pesan-pesan buat para good parents mengenai pendidikan anak berbahasa Inggris di rumah. Ya, jadi ya kiranya terus-menerus dipertahankan perjuangannya untuk membekali anak-anak kita semua sehingga mereka terus-menerus menjadi pribadi yang kreatif. Karena persaingan ke depan itu ya semakin alot, semakin susah, dan kiranya tetap semangat ya, walaupun mungkin banyak hambatan, tapi untuk masa depan anak ya saya yakin dan percaya orang tua pasti menyanggupi. Ya, oke. Itu tadi ya sedikit pesan-pesan dari Pak Nathan dan juga Noah. Terima kasih banget sudah menyempatkan diri buat hadir, buat sharing-sharing sama kita di sini. Dan hari ini kita belajar banyak banget ya tentang pola asuh anak. Bagaimana sih caranya membiasakan, memperkenalkan, dan mendidik anak untuk berbahasa Inggris sejak dini. Apabila Noah dan Pak Nathan bisa, pasti kalian para good parents dan adik-adik semua pasti juga bisa. Dan akhirnya saya, Andanti Kartika Putri, pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi di acara kesayangan kita semua, Inspiring Kids. Sampai jumpa, bye-bye. Bye.